Jadi sini sekarang kita bakal coba bahas tentang neraca massa energi, tapi untuk studi kasus pompa irigasi. Nah, jadi kita mulai dari apa itu pompa. Pompa ini kita ambil dasar itu merupakan salah satu jenis turbo mesin. Turbo mesin itu merupakan alat mekanik, ya, alat mekanik yang memiliki beberapa bilah. Itu ada bilah, ya, yang tertempel pada rotor untuk mengekstrak energi dari fluida atau menambah energi ke fluida, ya. Jadi turbo mesin, kalau kita itu merupakan alat pengambil energi, ya, pengambil atau penambah energi menggunakan bilah pada rotor, ya. Simpelnya kayak gini. Nah, turbo mesin ini dibagi menjadi dua, ada pompa dan juga turbin. Yang membedakan utamanya, turbin itu adalah menghasilkan energi, ya. Dia dilambangkan kayak gini, ini turbin. Kebalik. Ini in, ini out, terus menghasilkan kerja. Nah, sedangkan kalau pompa itu dia dia menerima kerja, ya. Kayak gini. Pompa ini dibagi menjadi beberapa jenis, ada pompa, kompresor, blower, dan juga fan, ya. Jadi konsep pompa ini kita menambah energi agar fluida itu bisa bergerak, ya, ataupun fungsinya itu untuk meningkatkan tekanan. Contohnya bagaimana? Misalkan kita punya sebuah tangki air yang perlu kita pindahkan ke sebuah tangki yang lebih tinggi, ya. Untuk agar bisa air ini atau fluida ini mencapai ke level yang lebih tinggi, tangki ini misalnya sama dengan 10. Nah, maka di sini kita perlu buat sistem pompa, ya. Kita di sini buatkan sistem pompa agar air itu bisa atau fluida naik ke atas, ya. Kayak gitu. Jadi ini, sedangkan kalau misalnya turbin itu cara kerjanya adalah ketika kita punya misalnya fluida berenergi tinggi, katakanlah steam, ya, atau uap panas. Nah, maka uap panas itu bisa kita manfaatkan dan menghasilkan sebuah energi, sebuah kerja, ya, melalui bilah-bilah yang tergerak oleh fluida tersebut. Nah, lalu di sini dijelaskan komponen utama dari turbo mesin, mulai dari rotor, stator, dan juga blade. Nah, jadi kita mulai dari blade dulu. Blade ini merupakan bilah, ya, yang dipakai untuk berkontakan dengan fluida yang dimasukkan dan dikeluarkan. Sedangkan stator ini merupakan bagian yang tidak bergerak. Lalu kita punya rotor. Rotor ini merupakan bagian keseluruhan yang menyatukan mulai dari porosnya, menyatukan bilahnya dan juga stator. Kita gambarkan bilah itu sederhananya kayak gini. Ini adalah bilah. Misalnya adalah bilah kincir atau turbin di tempat ini, ya. Ini kalau gue bikin gambar ke belakang kurang lebih kayak gini, ya. Ini adalah si blade ya, bilahnya. Lalu kita di sini punya yang bagian belakang ini merupakan shaft atau poros, ya. Lalu di sini keseluruhan ini merupakanlah rotor, ya. Kayak gitu. Nah, lalu ini ada beberapa ilustrasi, mulai dari ini sistem turbin gas, ada pompa sentrifugal, dan juga
blower sentrifugal. Nah, kenapa penting? Karena tadi balik lagi, ini tuh bisa untuk menggerakkan fluida, menambah tekanan, menambah atau dan ataupun mengambil energi, menghasilkan energi. Entah itu bentuknya kincir atau turbin dan macam-macam. Itu untuk mengambil energi. Nah, lalu turbo mesin ini kita berkaitan dengan fluida yang bekerja. Working fluid atau fluida bekerja itu merupakan fluida yang aktif mengalir, misalkan seperti gas, ya, ataupun vapor dan juga liquid, ya. Perbedaan gas sama vapor itu terletak pada suhu dan temperatur. Misalkan di sini gue punya temperatur, ya. Jadi misalkan di sini ini bukan padat. Bentar. Jadi misalkan di sini itu ada cair. Bentar, lupa. Intinya kalau misalnya perbedaan antara vapor dan gas itu, gas itu kondisinya lebih dari vapor. Dalam hal apa? Tekanan, temperatur itu lebih ekstrim daripada vapor. Jadi ibaratnya kalau misalnya ini kan cair, terus naik dikit dia tuh setimbang jadi vapor. Kalau naik lagi dia tuh baru bakal jadi gas, fase gas, kayak gitu. Itu bedanya. Nah, jadi dasar untuk mengoperasikan fluida tersebut tuh sama, ya, dengan konsep memainkan kerjanya. Tapi perbedaan yang jadi perlu diperhatikan adalah seperti fenomena kavitasi. Nah, fenomena kavitasi ini itu kalau terjadi itu bakal bisa menyebabkan erosi dan kerusakan lainnya. Lalu surging dan compressibility. Ini efek-efek kerusakan kalau kita tidak memperhatikan dinamika fluida di dalam alat-alat tersebut. Nah, oke. Jadi klasifikasi turbo mesin ini ada macam-macam, mulai dari aliran radial seperti rotor inlet, exit atau keduanya. Lalu ada aliran aksial, ya. Ada juga aliran campuran, ya. Misalkan di sini aliran radial kayak gini nih. Ini pompa sentrifugal. Sedangkan kalau di sini adalah turbo mesin yang memainkan dia tuh aksial, ya, satu arah gini doang. Sedangkan kalau di sini putarannya kan seperti memutar, ya, radial. Kalau ini aliran fluida itu satu arah. Sedangkan kalau ini aliran campuran, ya, yang awalnya dia tuh aksial lalu dia tuh berubah menjadi radial, kayak gitu, campuran. Jadi tadi kan salah satu turbo mesin itu adalah pompa jenisnya. Pompa ini dibagi lagi jadi pompa sentrifugal. Jadi mana pompa sentrifugal ini terdiri dari bagian impeller dan juga stationary casing. Impeller ini merupakan satu set mulai dari poros, bilah hingga dengan bagian lainnya. Sedangkan kalau casing ini merupakan bagian ini, cangkang keluarnya ini casing, ya. Nah, jadi gimana cara kerja si pompa ini adalah pertama, ini kalian perhatikan poros di sini, ini merupakan tempat masuknya fluida, ya. Fluida masuk dari luar terus masuk ke tengah. Nah, lalu ini kan kincirnya berputar, ya, si impellernya. Nah, jadi
si impellernya ini bergerak karena menerima kerja, ya. Menerima efek dari menerima kerja ini kan impeller bergerak, otomatis fluida yang terkumpul sini kan bakal bergeser ya, hingga terdorong keluar. Nah, efek dari pergeseran tersebut, dorongan itu tuh, jadi bakal terjadi peningkatan baik itu di pressure dan juga di velocity. Jadi P naik, kecepatan juga naik. Ya, karena di sini ada energi yang ditambahkan. Kayak gini. Ya, ini dikatakan melalui bilah sebagai perantaranya. Nah, jadi bentukan dari si discharge ini itu akan membuat dia tuh berperan sebagai diffusor yang mengurangi energi kinetiknya sehingga tekanannya meningkat. Oke, ini bisa di skip aja. Nah, lalu setelah dari pompa sentrifugal ini ada masuk jenis lebih detailnya, jenis pompa sentrifugal. Ya, ada yang open impeller dan juga enclosed impeller. Nah, open impeller ini seperti yang kalian lihat di sini tuh bilahnya terbuka. Ya. Jadi fluidanya tuh masuk dari tengah, lalu ia tuh ya bakal berputar di sekitar bilah yang terbuka ini. Sedangkan kalau enclosed impeller kayak gini, pada saat fluida masuk, dia itu bakal seperti terisolasi di bilahnya, jadi gak mungkin keluar. Kayak gini. Ini untuk kalau berdasarkan jenis impeller. Tapi kalau berdasarkan jumlah suction ya, itu ada yang single suction dan double suction. Sebelum kita lanjut, apa itu suction, apa itu discharge. Misalkan ini tuh sebenarnya adalah simbol proses dari pompa. Nah, pompa ini ada inlet dan outlet kan pasti. Inlet, outlet. Bagian dari inlet pompa ini kita sebutnya dengan nama daerah suction. Ya, sedangkan kalau keluar itu kita sebut dengan discharge. Ya. Jadi kalau misalnya di ilustrasi ini ya, discharge-nya itu ada di bagian samping kanan. Sedangkan kalau misalnya bagian masuknya itu si suction itu ada lewat di tengah sini. Nah, ini kalau dari ini kan sisi front ya, front view. Ini kalau dari side view kayak gini, ya. Ini nanti keluar dari sini, ini discharge ya, dari samping. Ini suctionnya masuk ke tengah, kayak gitu ya. Nah, lalu ini ada jenis ketiga, perbedaan jenis pompa sentrifugal berdasarkan jumlah stage ya. Ada yang single stage, ada yang multi stage. Nah, kalau single stage ini patokannya tuh cuma ada satu impeller. Apa itu impeller? Jadi diulangin lagi, impeller itu merupakan kita sebut dengan satu set kumpulan bilah dan komponen lainnya. Nah, lalu sedangkan kalau multi stage, pompa ini tuh mengandung banyak impeller. Seperti sini banyak impeller. Lalu dalam satu shaft yang sama. Shaft itu apa? Shaft itu adalah poros. Ya. Ini bisa kita lihat porosnya itu satu, tapi di sini ada banyak bilahnya, ada 4. Ada banyak. Nah, efeknya itu adalah di setiap tahap ini di tiap bilahnya ini mass flow-nya tuh bakal sama. Ya. Sedangkan di setiap stage ini akan terjadi peningkatan pressure. Oke, kayak gitu. Nah, lalu di sini ya ada tipe sentrifugal berdasarkan bilahnya, mulai dari kurva backward curve ya. Ada yang tipe radial, ada yang forward curve, ada juga airfoil blades. Bentuknya kayak gini. Nah, lalu di sini ada sebuah perbandingan ya. Bagaimana konsiderasi atau pertimbangan teoretikal itu dibandingkan dengan karakteristik performa pompa. Nah, jadi desain pompa sentrifugal ini itu tuh aliran tuh sangat kompleks ya. Jadi
performa aktualnya itu sangat sulit buat diukur. Nah, tapi ini bisa didetermine atau didekati dengan testing pada pompanya. Maka hasil dari testing itu keluar sebagai wujud karakteristik performa pompa gitu. Jadi karakteristik performa pompa ini sebagai cara pendekatan untuk mengetahui bagaimana performa mendekati sebenarnya sebuah pompa ya, dibandingkan basis teoritisnya bagaimana. Nah, sebagai contoh kayak gini, seharusnya peningkatan flow rate, misalnya inilah debit, maksudnya lebih enak didengar debit, itu harusnya berbanding lurus kayak gini slope-nya dengan head ya, linear. Tapi nyatanya dia tuh nggak linear, tapi melainkan kayak logaritmik menurun, atau gak kayak secara kuadrat menurun kayak gini ya. Maka yang terjadi adalah ya, mau selama apa sih selisih jarak di sini yang membuat dia gak lurus ini merupakan friction loss, atau friction loss ini merupakan rugi gesek ya. Nah, kita di sini dikenali dengan istilah baru alias head. Apa itu head? Head ini merupakan energi dalam satuan tekanan ya. Nah, sebelumnya kita punya macam-macam energi ya, yang kayak gini, ada EK tambah EP ditambah P per rho ya, terus ikut ditambah M outnya ditambah Q ditambah W non flow sama dengan 0, misalnya kayak gini. Nah, yang dimaksud dengan head itu adalah ini tuh adalah head ya. Cuman ini kan ya awalnya itulah joule per kilogram mungkin ya. Ini kita mau diubah ke satuan ketinggian, biasanya meter umumnya ataupun feet ya, kita ubah ini. Itu adalah head. Jadi energi yang coba diukur didekati dengan satuan tekanan itu head. Nah, jadi kata bahasan di sini berdasarkan kurvanya, actual rise di head A itu kurang dari ideal rise di head I ya. Intinya di sini terjadi pengurangan head ya, yang diakibatkan oleh friction loss ya, dan juga disebabkan oleh loss lainnya, rugi-rugi lainnya. Maka di sini pertimbangan teoritisnya itu, kita dalam menghitung headnya itu harus pakai persamaan ini ya, dengan U di sini tuh merupakan energi dalam, G gravitasi ini kotangan ya, beta ini konstanta, dan seterusnya. Nah, Q ini adalah laju aliran. Nah, jadi di sini betanya itu umumnya nilainya range 15 hingga 35 derajat. Dengan normal itu sebenarnya 20 sampai 25 sih. Dan ini untuk beta 2. Ini kalau beta 1 itu 15 sampai 50. Nah, nanti dari sini beta 2 itu bisa menentukan jenis pompa sentrifugal ya, mulai dari backward curve bentuknya, atau mungkin forward curve ataupun radial ya. Karakteristik pompa itu kita ukur dengan namanya head ya. Ya, jadi yang namanya head ini merupakan sebenarnya P per R, P per rho ya. Sedangkan kalau Z ini merupakan sebenarnya ketinggian. Itu adalah energi potensial dalam bentuk meter satuan. Kita ubah jadi ini. Sedangkan ini adalah energi kinetik sebenarnya ya. Ini adalah head, kita bahas barusan. Nah, umumnya perbedaan atau selisih di elevasi ataupun kecepatan itu headnya kecil
maka kita bisa pakai pendekatan nilai seperti ini. Ini kita abisin atau kita nolkan karena sangat kecil ya. Nah, ini power transfer atau daya yang dialirkan fluida itu kita sebut dengan P sama dengan gamma dikali Q dikali head ya. Ini tuh adalah massa jenis ya, densitas. Ini tuh adalah debit. Inilah ini tuh adalah head ya. Ini juga sama, ini masih rumus daya sama kayak gini, tetapi bedanya ini adalah untuk satuan daya horsepower ya. Makanya di sini kita perlu bagi dengan 550. Kapan kita pakai horsepower? Kalau debit yang diberikan itu dalam bentuk feet ya, satuan panjangnya feet dan satuan massa itu pound. Satuan yang lebih ke satuan Inggris, British kayak gitu. Nah, lalu di sini parameter pertama itu head, lalu ada juga daya, lalu di sini dikenalkan dengan efisiensi. Efisiensi ini kita ukur dengan membagi daya yang diperoleh oleh fluida dibagi dengan daya poros yang menggerakkan pompa, atau kita tulis ini dengan menjadi P per W ya, P per W. Di sini kita tulis kata lainnya tuh, rumus lainnya ini ya. Ini tuh merupakan si P nya, si apa, daya fluidnya. Ini merupakan kerja buat si porosnya, di nama lainnya BHP, brake horsepower ya. Nah, jadi ini efisiensi pompa tuh berkurang karena rugi hidrolik ya, rugi mekanik, dan juga rugi volumetrik. Nah, jadi efisiensi keseluruhan itu merupakan perkalian dari keseluruhannya. Nah, tadi kita udah ngitung head, efisiensi, sama ada brake horsepower, atau ini tuh adalah W shaft. Nah, ini tuh pasti bakal membentuk kurva kayak gini, ini mana di titik balik dari kurva efisiensi ini merupakan adalah nilai desain flow rate ya. Nah, jadi di sini kita bisa katakan peningkatan flow rate itu akan beriringan dengan peningkatan efisiensi. Peningkatan flow rate itu umumnya mengalami peningkatan pada brake horsepower, dan peningkatan flow rate itu akan menurunkan nilai headnya, seperti itu. Nah, terus pada saat H-nya 0, maka terjadi shut off head ya. Itu hanya istilah aja. Nah, jadi yang penting dari kurva ini adalah kita dalam mendesain ini harus mencari cara agar efisiensinya itu bisa berada di titik ini. Agar bisa efisiensi mencapai titik ini, maka kita harus menentukan maksudnya kita harus menentukan head yang sesuai. Kita menentukan berapa flow rate-nya, berapa head-nya, maka kita akan mendapatkan efisiensi berapa, kayak gitu. Lalu ini ada parameter baru selain efisiensi, head, dan lain-lain. Kita dikenalkan dengan NPSH. NPSH ini merupakan net positive suction head ya. Net positive suction head ini ada dua istilah, ada yang required dan available ya. Nanti kita bahas. NPSH itu rumusnya ini ya. Ini tuh adalah P per rho, ini tuh adalah energi kinetik, ini tuh energi P, ini tuh adalah P per rho juga sebenarnya. Nah, jadi NPSH ini
eh intinya itu adalah tolak ukur kavitasi. Jadi pompa kalian bisa kavitasi kalau NPSH-nya tidak memenuhi. Jadi kalau misalnya NPSH yang available itu kurang dari yang require, itu yang terjadi adalah ya pompanya bakal rusak gitu ya, kavitasi. Nah, lalu di sini persamaannya bisa kita finalisasi sebagai ini. NPSH yang tersedia sama dengan tekanan ATM per massa jenis ditambah ketinggian 1 dikurangin HL dikurangin ini ya. Lalu di sini ini untuk mendapatkan operasi pompa yang proper dan berfungsi dengan baik tanpa kavitasi, maka kita harus mendapatkan ini NPSH-nya itu melebihi nilai NPSHR yang ditentukan atau diberikan di soal. Nah, di sini dikatakan kalau Z1 itu pasti positif. Jadi ya gue rasa itu aja buat materi ini. Semoga tersampaikan dengan baik ya. Sekian, terima kasih.